Kalau dengan penetapan tersangka hanya wasit, kemudian hanya LO wasit, kemudian yang antar uang, gimana? Cemana nih yang sebagai intelektual leadernya kalau dalam itu bang, kok nggak kesentuh gitu bang? Klub dan pemain itu harus kena sanksi yang memang terlibat di situ. Karena kan bagaimanapun juga ketika dia mengaminkan atau mengikuti arahan dari bandar, ya pastinya kan pemain sama klub tahu gitu. Kenapa cuma Liga 2? Iya. Memangnya di Liga 1 ini bersih juga dong berarti dong? Kan Najwa Shihab juga pernah mengungkap kan, memang tahu gitu kan, itu kan bagaimana permainan kotor dari judi itu di liga-liga di Indonesia. Kalau kita mau menegakkan hukum, tegakkan yang serius. Jangan asal bapak senang, jangan asal main proyek aja. Yang penting ini ada proyek, ada yang ditindak, selesai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Law Football by Halo Pengacara. Dan pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengulas sepak bola dari perspektif atau kacamatanya pengacara. Nah ini pengacara yang hadir ini nggak kaleng-kaleng. Ini pengacaranya Habib Rizik Syihab yang akan mengulas sepak bola nih. Ya, kita tanyakan sejauh mana pengetahuannya tentang sepak bola nih, Bang Aziz Yanuar. Iya. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Kayaknya habis main bola juga tadi Bang ya? Iya, main bola. Setiap hari main bola nih? Seminggu 3 kali. Seminggu 2 kali? Masya Allah. Kayaknya juga habis renang. Karena kan di belakang kita ini kalau berenang. Senang juga nih beliau. Nah Bang Aziz, ini yang kaitannya sepak bola dengan hukum itu adalah kaitannya dengan Satgas Anti Mafia Bola ya? Yang dibentuk oleh Polri itu. Yang kemarin sudah menetapkan 6 tersangka Bang, kasus match fixing, pengaturan skor di Liga 2, ya kan, 4 wasit, 1 LO wasit dan 1 yang antar uang, gitu Bang. Nah ini terjadi katanya berdasarkan laporan SR-nya FIFA. SR itu lembaga yang menganalisis dan data gitu kan. Datanya dari 2018 sampai 2022, begitu Bang. Di Liga 2, pertanyaannya Bang, kalau dengan penetapan tersangka hanya wasit, kemudian hanya LO wasit, kemudian yang antar uang, gimana? Cemana nih yang sebagai intelektual leadernya kalau dalam itu Bang, kok nggak kesentuh gitu Bang? Ya makanya sebenarnya kita sangat miris ya, karena di mana-mana ya namanya match fixing itu kita sama-sama tahu logika hukumnya, logika faktual sederhananya kan, itu pasti ada pelakunya yang ikut di situ. Yang ikut di situ karena gini, wasit nggak mungkin dong mimpin kambing, nggak mungkin kan? Kambing nggak bisa dipidana, akhirnya wasit yang dipidana, gitu kan? Atau ini lomba balap kuda, mungkin bisa gitu kan? Karena kita nggak bisa mempidana kudanya kan, gitu kan? Nah, dalam hal ini tentu saja klub dan pemain itu harus kena sanksi yang memang terlibat di situ. Karena kan bagaimanapun juga ketika dia mengaminkan atau mengikuti arahan dari bandar, ya kemudian diimplementasikan oleh orang-orang yang mengantar uang tadi, operator-operator termasuk wasit tadi, ya pastinya kan pemain sama klub tahu gitu kan. Nah contoh kayak waktu Calciopoli itu kan tuh melibatkan banyak klub kan, dari AC Milan, Juventus gitu kan. Lazio nggak kenapa? Lazio kayaknya nggak kena. Nah jadi ada Juventus baru lagi tuh kena lagi kemarin kan kasus ini. Dia itu pemalsuan laporan keuangan. Kalau itu bukan terkait match fixing. Dia itu hanya bagian untuk ngakalin ini regulasi bagaimana uang masuk uang masuk dari pemasukan mereka sama uang keluar itu harus berbalance supaya tidak bagus loh laporan keuangannya, FFP-nya itu kan seperti itu. Nah makanya kalau yang itu kena kan, semua klubnya kena, kemudian pemainnya kena juga gitu kan, bahkan klubnya sampai dijatuhi hukuman kan, yang kena ada yang kena denda, ada yang kemudian turun kasta gitu macam-macam. Nah makanya itu menurut saya harus ditelusuri lebih lanjut harusnya, bukan cuma itu aja, bukan cuma wasitnya aja. Ini justru tanda tanya besar gitu kan, kenapa pemain sama klub tuh nggak kena di situ? Karena pemain, klub tadi aku bilang bandar juga kan? Iya, harus ke sana juga. Harus ke area kesana kalau memang benar-benar mau memberantas ya. Iya. Dan pertanyaan lagi Bang, kenapa cuma Liga 2?
Iya. Memangnya di Liga 1 ini bersih juga dong berarti dong? Ya itu dia, setahu saya itu justru setahu saya ya, mudah-mudahan sih saya salah, cuma setahu saya itu memang kan Najwa Shihab juga pernah mengungkap kan bahwa memang tahu gitu kan waktu itu kan bagaimana permainan kotor dari judi itu di liga-liga di Indonesia itu kan gitu. Menurut saya itu harus juga ditindaklanjut gitu kan, karena mereka itu melibatkan uang nggak sedikit karena memanfaatkan animo masyarakat, dan juga ini sebagian dari puncak gunung es juga masalah judi ini. Kita bicara masalah keterpurukan ekonomi, daya beli masyarakat. Ini kan dua, kalau boleh melebar sedikit ya. Yang menjadi pemicunya itu pinjol-pinjol gitu, yang memang lembaga ribawi biadab itu gitu kan, yang makin dipermudah gitu kan. Itu bukan cuma menyasar orang-orang yang butuh, bahkan orang yang nggak butuh pun dihubung-hubungin untuk mau itu. Kemudian judi tadi, dengan uang itu dia buat judi gitu secara online ya. Itu menurut saya kalau pemerintah serius mau menertibkan masalah judi, kemudian mau memajukan masyarakat benar-benar gitu ya, memang pengen memajukan masyarakat sebagaimana amat undang-undang, dua ini harus diberantas. Ya berarti kan abang mau bilang bahwa match fixing ini, pengaturan skor ini nggak terlepas dari juga judi gitu ya. Iya, judi itu sendiri secara baik nasional maupun internasional begitu ya. Karena pengaturan skor itu juga kan kaitannya dengan taruhan juga. Iya, sekarang kalau biangnya lembaga yang ada ini ditutup, mereka mau judi sama siapa? Paling judi sama teman-temannya doang kan begitu kan. Nah, ini kita lihat, buka aja Facebook, kita mau nonton pertandingan gratisan tuh. Bisa tuh kan? Itu yang adain kan bandar-bandar judi. Ayo silakan main, ini ada pas slot apa segala macam, bisa taruhan di situ, pegang yang klub mana, misalnya tadi malam Manchester United sama Brentford main. Kalau Anda mau nonton gratisan tuh di Facebook ada tuh. Nah itu yang ngadain ya 2-1 ya. aja kalah gitu kan. Nah, hampir kali. Itu yang ngadain tuh. Saya sering lihat bandar-bandar gitu kan, dan mereka mengakui, siapa dengar memang mereka operatornya di luar negeri. Tapi masa nggak bisa Indonesia kan gitu kan untuk memban itu dan juga mengambil tindakan untuk itu. Mereka punya grup WhatsApp. Bayangin, mereka punya grup WhatsApp, mereka koordinir, kayak negara ini bukan negara hukum, kayak negara rimba gitu. Apa susahnya pihak kepolisian masuk ke grup itu, kemudian menelusuri kalau mau serius ya gitu kan. Kemudian ya ini anggarannya gede loh polisi. Kalau nggak salah untuk tahun berikutnya 114 triliun kalau nggak salah. Iya itu masa cuma buat gitunya nggak bisa. Gitu. Ya artinya jangan sampai cuma sebagai cuma satu sampel aja gitu ya, buat memang mafia bola sudah ditindak begitu ya. Iya, kalau cuma ini aja ya, cuma wasitnya doang ya, itu selesai selesai. Itu hukum bukan untuk menyelesaikan masalah, untuk menertibkan, tapi untuk asal Bapak senang, untuk ya asal ada proyek. Nah, menurut saya itu yang harus diperhatikan oleh regulator, oleh para pemangku kebijakan. Kalau kita mau menegakkan hukum, tegakkan yang serius, jangan asal Bapak senang, jangan asal main proyek aja. Yang penting ini ada proyek, ada yang ditindak, selesai gitu. Nggak menyeluruh gitu kan. Ini menurut saya hal yang ironis gitu. Nggak boleh, itu nggak amanah gitu. Iya. Berarti ini kan harusnya juga menurut abang Liga 1 ya, itu juga mendapatkan perhatian yang sama dong ya, perlakuan yang sama. Kalau memang nggak mungkin lah cuma Liga 2 doang kan, dugaannya kan pasti juga kan namanya sepak bola. Ada juga dugaan itu terjadi di Liga 1 gitu kan Bang Tony. Dan klub sama pemilik serta pemain itu harus benar-benar dapat hukuman maksimal di sini kan, karena itu benar-benar mencederai fair play, mempermainkan hukum, dan juga itu bertentangan norma agama yang dianut oleh masyarakat ini. Ya, artinya sanksi yang pernah diterapkan misalkan sebagai contoh di Liga Italia, Serie A yang kemudian dapat denda, kemudian diturunkan kastanya, itu juga harusnya bisa diterapkan juga ya. Selain ada kan kalau penyuapan berarti kan ada dugaan tindak pidananya dong ya. Iya. Sebenarnya di Eropa sendiri menurut saya paradoks. Mereka trade match fixing mau ditertibkan, kemudian anti perjudian, pemain juga ditindak yang main judi. Tapi mereka disponsori oleh lembaga judi gitu, oleh pebisnis judi gitu kan. Ini menurut saya hal yang ironis karena ya mungkin di situ nggak ada konflik kepentingan. Itu pun mereka mesti benar-benar hati-hati gitu kan. Nah di kita sudah kayak rimba tadi yang saya bilang gitu kan, meskipun sedikit banyak ketika ada yang sponsor judi ditindak, ketika ada laporan gitu kan. Kayak kemarin SBO Top tuh itu kan sebenarnya kan juga setahu saya terkait judi juga. Ya kembali nih Bang, pertanyaan yang pertama nih Bang, ini sekaligus closing. Abang yakin nggak sih dengan penegakan hukum yang tadi saya katakan
di Liga 2 ya, terkait dengan pengaturan skor yang kemudian sudah ditetapkan tersangka. Abang yakin nggak itu akan efektif, kemudian itu akan berdampak kepada sepak bola Liga Indonesia ini menjadi lebih baik begitu? Tidak, karena menurut saya itu hanya memenuhi asal Bapak senang, dan ini adalah bagian proyek yang ada fulus di sini yang harus ada tanggung jawabnya itu kan. Ya minimal ada kerjaan lah gitu kan. Nggak menyeluruh, nggak punya passion gitu kan untuk menyelesaikannya. Kalau punya passion, wah banyak yang kena. Tapi ya itu yang memang harus nih, karena gini, menurut ulama, negara itu meskipun dia itu bukan negara Islam, tapi kalau mereka memperlakukan hukum dengan adil, mereka akan maju. Dan itu banyak contohnya, negara-negara di Skandinavia tuh, itu mereka memperlakukan hukum dengan adil gitu kan. Meskipun nggak seluruhnya ya, ada yang nggak terlalu parah ketidakadilannya menurut saya. Makanya mereka makmur, mereka ditolong gitu sama Allah. Tapi kalau kita meskipun negaranya Muslim mayoritas gitu kan, hatta dia memperlakukan hukum Islam juga, tapi nggak adil, ditolong sama Allah. Artinya kalau kita mau melakukan hukum dengan baik, pasti kan tujuannya keadilan. Nah, kalau keadilan itu yang memang diterapkan dengan baik, pastinya nanti sepak bola Indonesia akan maju, masyarakat akan maju. Saudi League itu kan mulai maju tuh. Maju ya. Bukan hanya uangnya, dia perputaran juga akhirnya maju. Bukan bermodalkan uang aja. Dan itu berdampak pada semua, Bang. Iya. Karena mereka yang memperlakukan hukum dalam olahraganya itu adil gitu kan. Mereka memperlakukan dengan passion serius itu, bukan cuma proyek gitu kan. Apalagi berorientasi ABS gitu kan, ganti rumput, urusan remeh temeh yang kadang nggak masuk akal. Ganti rumput, kemudian ada peresmian ulang. Ini menurut saya konyol gitu. Ulang Itu kalau mereka tahu bener-bener ya, nggak punya kalau mereka punya logical fallacy belum hancur tuh, mereka nggak mungkin mereka akan punya ide atau dengan bang aja tuh mereka meresmikan yang tadi tuh. Nggak mungkin. Tapi karena memang udah rusak ya bodo amat lah. Untuk menegakkan itu harus ada passion, kemudian harus adil gitu ya, Bang. Baru maju tuh sepak bola. Baik, Bang Ajis, makasih atas ulasannya pada kesempatan kali ini. Makasih juga sahabat Love Football dan Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dukung terus Love Football dan Halo Pengacara dengan mensubscribe dan juga menyalakan loncengnya ya, supaya terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara dan Love Football. Salam sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.